Halo semuanya, kita akan belajar materi bab 1 tentang pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sebuah negara. Meskipun tidak selalu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tetapi negara yang memiliki pendapatan nasional tinggi biasanya ditinggali oleh masyarakat yang makmur. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai produksi nasional yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional bertujuan mendapatkan taksiran yang akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun. Manfaat dilakukannya perhitungan pendapatan nasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghitung tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dalam waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional ada 6. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, produk nasional bruto atau PNB. Yang ketiga, produk nasional neto atau PNN. Yang keempat, pendapatan nasional bersih atau net national income atau NNI. Yang kelima, pendapatan perorangan atau personal income atau PI. Yang keenam, pendapatan perorangan siap konsumsi. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. Produk domestik bruto adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada di luar negeri tidak turut diperhitungkan. Akan tetapi, penerimaan produksi dari warga negara asing yang berada di negara tersebut justru ikut diperhitungkan. Yang kedua, produk nasional bruto atau PNB. PNB dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang ditinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri juga dihitung dalam produk nasional bruto, sehingga pendapatan pekerjaan-pekerjaan Indonesia yang bekerja di luar negeri dimasukkan ke dalam perhitungan produk nasional bruto Indonesia. Dengan persamaan PNB sama dengan PDB ditambah PFPN dengan keterangan PNB adalah produk nasional bruto, PDB adalah produk domestik bruto, PFPN sama dengan pendapatan neto atas faktor produksi dari luar negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau PNN. Pendapatan nasional yang belum diperhitungkan unsur depresiasi disebut produk nasional bruto atau PNB. Untuk memperoleh PNN, nilai depresiasi tadi harus dikurangi dari produk nasional bruto. Angka-angka dalam produk nasional bruto disebut bruto karena di dalamnya masih tercakup biaya produksi yang belum dipotong, yaitu penyusutan. Dalam setiap harga pasar suatu barang yang mengandung nilai depresiasi atau penyusutan. Dengan persamaan PNN sama dengan PNB dikurangi depresiasi. Dengan keterangan
PNN sama dengan produk nasional neto, PNB adalah produk nasional bruto. Yang keempat, pendapatan nasional bersih atau Net National Income atau NNI. Untuk menghitung NNI yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Misalnya pajak perhitungan nilai atau PNN dan pajak penjualan atas barang mewah disebut PNBM. Pajak tidak langsung harus dikurangi karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Dengan persamaan, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Dengan keterangan, NNI adalah pendapatan nasional neto, NNP adalah produk nasional neto. Yang kelima, pendapatan perorangan atau personal income. PI adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jenis pendapatan yang tidak termasuk pendapatan nasional merupakan pendapatan pribadi. Untuk menghitung pendapatan perorangan adalah sebagai berikut. PI sama dengan NNI dikurangi laba tidak ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi ditambah transfer payment. Laba ditahan adalah keuntungan yang tidak dibagikan. Sedangkan iuran jaminan sosial atau social security dari perusahaan misalnya tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Untuk transfer payment adalah pembayaran pindahan atau pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi, melainkan hanya pemindahan pendapatan, contohnya pembayaran uang pensiun kepada veteran atau pemberian uang saku dari orang tua kepada anaknya. Yang keenam, pendapatan perorangan siap konsumsi. Pendapatan perorangan siap konsumsi adalah pendapatan perorangan yang dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun ditabung. Besarnya pendapatan perorangan siap konsumsi adalah pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan. Dengan persamaan, pendapatan perorangan siap konsumsi sama dengan pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapat, nilai yang tersisa disebut pendapatan deposibel. Dengan demikian, pada hakikatnya, pendapatan deposibel adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang-barang dan jasa yang mereka inginkan. Selanjutnya, metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional ada 3. Pendapatan nasional dari pendekatan produksi atau product approach. Yang kedua, pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan, income approach. Yang ketiga, pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran, disebut expenditure approach. Yang pertama, pendapatan nasional dari pendekatan produksi atau product approach. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value add dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nilai tambah di sini adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dan nilai biaya disebut nilai input yang terdiri dari bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan penolong. Sebelum perhitungan pendapatan nasional dengan cara pendekatan produksi terlebih dahulu perlu diketahui contoh sederhana untuk menghitung nilai tambah. Contoh sederhananya, sebuah baju sebelum diproduksi tentu harus dicari bahan bakunya terlebih dahulu, yaitu kapas, kemudian memproduksi benang dan kain. Apabila perhitungan nilai produksi
didasari pada nilai akhir dari baju, kain, benang, dan kapas, akan tetapi perhitungan ganda atau double counting karena nilai akhir baju sudah mengandung sebagian nilai akhir kain dan nilai akhir kain juga mengandung sebagai nilai akhir benang. Untuk secara sistematis, perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendapatan nasional pendekatan produksi. Y sama dengan NTB1 ditambah NTB2 ditambah NTB3 dan seterusnya ditambah NTBN. Y sama dengan pendapatan nasional. NTB adalah nilai tambah tiap sektor. Yang kedua, pendekatan nasional dari pendekatan pendapatan income approach. Ditinjau dari pendekatan pendapatan, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima oleh rumah tangga atau dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama 1 tahun. Pendapatan ini berupa sewa, upah, dan gaji, bunga, serta laba usaha. Dengan persamaan, Y sama dengan R ditambah W tambah I ditambah P. Y sama dengan pendapatan nasional, R adalah pendapatan sewa, W sama dengan upah atau gaji, I sama dengan pendapatan bunga, P sama dengan keuntungan. Yang ketiga, pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran expediture approach. Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian sektor konsumsi, disebut dengan konsumsi dengan atau C. Perusahaan disebut dengan investasi dengan lambang I, pemerintah disebut dengan government dengan lambang G, dan sektor perdagangan luar negeri melalui selisih ekspor terhadap nilai impor, X dikurang X min M. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran atau belanja masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk rumus perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X dikurangi M sama dengan ekspor dikurangi impor. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah jumlah atau nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Pendapatan per kapita menunjukkan pula apakah pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut. Selanjutnya, hubungan pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional atau PDB dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang mempengaruhi pendapatan per kapita. Naik turunnya PDB atau jumlah penduduk akan mengakibatkan naik turunnya pendapatan per kapita, sehingga kita tidak bisa mengandalkan komponen pendapatan nasional semata untuk bisa mengetahui kesejahteraan rata-rata penduduk suatu negara. Meskipun pertambahan pendapatan nasional besar dan pertambahan penduduk juga besar, pendapatan per kapita tetap kecil. Oleh karena itu, agar pendapatan per kapita besar, kita harus mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Untuk perhitungan pendapatan per kapita oleh negara-negara di dunia pada umumnya ada dua macam, yaitu yang pertama dilihat dari komponen produk domestik bruto atau PDB, dengan rumus PDB per kapita sama dengan PDB tahun N
dibagi jumlah pendapatan tahun N. Yang kedua, dilihat dari komponen produk nasional bruto atau PNB. Dengan rumus PNB per kapita sama dengan PNB tahun N dibagi jumlah penduduk tahun N. Selanjutnya, fungsi perhitungan pendapatan per kapita. Yang pertama, sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dengan demikian dapat dilihat tingkat kesejahteraan pada tiap-tiap negara. Yang ketiga, sebagai perbandingan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Yang keempat, sebagai data pengambilan kebijakan bidang ekonomi. Adanya hasil pendapatan per kapita akan menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang ekonomi. Sekian penyampaian materi bab 1 pendapatan per kapita. Semoga bermanfaat.